Ya. Contohnya tuh ada yang memang genius banget gitu di bidang musik ya, di bidang musik. Contohnya siapa? Dani Ahmad ya. Itu genius itu. Bacanya genius bukan jenius. Bahasa Indonesianya genius. Genius banget itu. Ya. Karena dia pintar untuk memberikan menciptakan sebuah lagu yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan tidak hanya satu gitu, banyak gitu loh. Artinya apa, dia memang pintar banget itu kalau di situ, ya enggak? Nih ada satu, ya ini sih sebenarnya gitu ya, ada sebuah perbandingan ya, mesin dari waktu ke waktu itu berubah, tapi sistem pendidikan kita dari waktu ke waktu itu tidak berubah, klasikal dari abad pertengahan, bahkan dari abad sebelum pertengahan lagi gitu kan. Jadi memang sistem kelas kita yang memang kayaknya memang tidak menyesuaikan dengan zaman gitu. Contohnya nih, contoh sekali, saya sudah juga membagi kepada kalian. Ada orang yang memang sekolah tuh nggak betah gitu ya. Sekolah tuh nggak betah. Bahkan kalau dipaksain sekolah, nilainya jeblok semua itu. Matematikanya hancur, bahasa Indonesianya hancur. Orang tuanya jengkel kan. Wah, karena apa? Dari perspektif publik, kalau sekolah nilainya jeblok berarti goblok banget gitu loh ya. Padahal bukan anak itu yang salah gitu. Karena memang dia tidak suka. Lalu apa yang disukainya? Ternyata dia jualan sukanya. Nah, dengan dikasih modal sedikit, dia bisa mengembangkan itu sampai sukses. Nah, itu berarti memang cerdasnya di situ gitu loh. Ya. Jadi bahkan dia bisa menyewa, meng-hire orang yang IPP-nya tinggi itu jadi bawahannya dia. Gitu ya. Siapa tuh ya yang pengusaha dari Inggris tuh siapa? Yang pengusaha Virgin pesawat itu loh. Charles siapa ya? Richard Branson, Pak. Richard Branson ya. Richard Branson. Bukan Richard Branson. Richard Branson bintang film itu zamannya saya. Kalian pasti nggak kenal deh Richard Branson itu. Richard Branson. Richard Branson itu sekolahnya nggak mau sekolah tuh. Maksudnya tuh ya ogah-ogahan gitu loh. Akhirnya keluar kan. Kepala sekolahnya sampai bilang, ini anak nih umur 25 tahun bisa dia masuk penjara atau jadi jutawan gitu. Ternyata nggak masuk penjara. Dan ternyata dia memang jadi jutawan gitu. Nah, ternyata dia pengidap disleksia gitu kan ya. Disleksia itu tahu nggak? Disleksia tuh. Nggak bisa matematika gitu ya. Maksudnya itu ada sesuatu yang apa gitu loh ya. Makanya menjelaskan penghasilan neto dan pendapatan bruto, pendapatan neto nggak ngerti, ya, nggak kayak kalian lah, tahu lah ya pendapatan neto, pendapatan bruto itu bagaimana itu dijelaskan berulang kali si Richard Branson itu nggak pernah tahu itu apa gitu. Nah, tetapi ketika digeret sama direktur keuangannya, kemudian dikasih metafora, dia paham dah, ya. Kalau dia menjala ikan di laut, maka ikan yang didapat di jala itu adalah penghasilan neto, ya. Sedangkan yang masih di lautan itu adalah pendapatan brutonya, gitu. Itu dia baru paham tuh, seketika itu, dia mengetahui, ya. Jadi ya dia memang tidak bisa matematika, tapi dia ahli di hobi menjual gitu, ya. Makanya luar biasa. Terus ada lagi nih, ini sekedar kasih masukan ya buat kalian. Waktunya juga masih lama. Ini ada teman saya itu canggih banget dah. Dia bisa berkomunikasi kemanapun, gitu. Negosiasinya luar biasa gitu loh. Pokoknya atasan ini Kak Kanwil sampai ke bawah itu kenal semua sama dia. Bahkan bisa misalnya di Aceh itu ya,
di Aceh itu. Saya mau datang bukan ke Banda Acehnya, tapi ke tempat dia bekerja di mana, di Blangpidi, di pelosok lagi, hanya untuk siapa? Menjumpai anak ini nih, anak yang pintar berkomunikasi ini gitu. Itu dia komunikasinya jago banget gitu loh. Sampai kepala kanwil ini tunduk ya dalam tanda petik ya, maksudnya paham lah. Pokoknya kalau dia butuh apa ke kanwil, kakak ke dia gitu. Dan dia bisa mengusahakannya. Artinya apa sih? Dia jago dalam berkomunikasi gitu. Dan terkait itu tidak bisa dipelajari di dalam bangku sekolah. Dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, ini kan sebenarnya kita kan bercita-cita ya menekuni sebuah pekerjaan yang menjadi passion kita gitu ya. Nah, tinggal digali aja nih passion kalian tuh apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau itu bisa menghasilkan menekuni passion kalian sampai bisa menjadi sebuah keahlian dan mendapatkan uang di sana, itu luar biasa lah. Bahagia kayaknya bekerjanya kalian gitu ya. Ya enggak? Yowis Kak, passionnya apa kamu? Itu Pak. Apa ya? Ini foto Pak. Hah? Foto. Oh, foto ya. Ya. Oke. Sudah punya kamera apa? Bukan ngefoto tapi di foto Pak. Kayak modelnya. Oh, di foto. Ya. Ya. Oh, berarti di foto. Iya, di foto. Foto. Oke. Tampil di depan publik lah ya. Seperti itu. Nah, bilang aja Ya, gitu Pak. sih. Iya, oke Pak. Iya, seperti itu. Itu bagus. It's okay. Kalau memang itu ya dikembangkan sampai ke titik yang merasa jadi ahlinya di sana. Insya Allah Pak. Itu jangan diam, jangan stuck di situ. Ya. Iya Pak. Apa perlu ditarik di pedomas? Waduh. Ya nantilah. Kayaknya ini ya. Kalian tuh nanti keluar. Oh ya D3 ya. Tahun lalu ada yang masuk ke kantor pusat kan, semua di kantor pusat ya? Iya Pak. Enggak semua sih Pak. Berapa orang? Kalau spesifiknya kurang tahu, tapi biasanya yang sebagian besar di kantor pusat, tapi ada juga yang di Kanwil dan KPP di Jakarta. Ya. Nanti kalau kalian kan biasanya dicari tuh. Kalau di kantor pusat di direktorat apa gitu ya. Nanti kalau pas kalian memang ada yang masuk ke kantor pusat, nanti saya akan cari lah. Ya salah satu dari kalian kalau memang ini saya akan lihat ya. Saya udah tahu kok mana yang ini yang komunikasi publiknya bagus gitu ya. Ya, Agni. Agni apa? Agni? Gimana Pak? Passionnya apa? Public speaking Pak kebetulan. Oh ya. Oke. Melda. Ya. Passionnya apa? Kalau saya lebih ke pemikir sih Pak. Apa? Lebih ke memecahkan masalah Pak Ide. Bukan yang di depan itu. Enggak jelas. Ulang lagi. Saya passionnya di belakang Pak, di pemikir Pak. Pemecah. Oke, ya, analis lah ya. Iya. Analis. Ya. Contohnya apa? Menjadi apa? Enggak tahu Pak. Ya. BKF itu tempatnya pemikir. Bisa masuk sana di pajak, di direktorat teknis, terutama di direktorat PKP ya, peraturan perpajakan, di sana tempatnya orang mikir deh. Ya. Direktorat P2 Humas, tempatnya apa? Orang tampil. Ya enggak.
Tapi harus ada orang juga yang juga mikir di sana. Iya, soalnya berdasarkan pengalaman saya, harus ada orang yang mikir di sana. Terutama di Subdit Humasnya. Kalau enggak, Subdit Humas hanya sekadar menjadi tim hore aja. Gitu loh, tidak berkembang. Harus juga punya ini, analis perumus yang juga merumuskan kebijakan kehumasan secara nasional. Anata kehumasan bagaimana, fungsional kehumasan bagaimana, grade-nya bagaimana, itu yang harus dipikirkan. Dan menurut saya sampai sekarang itu belum ada. Ini baru kita pelan-pelan, baru kita ubah sih. Di Subdit Humas harus ada perumus analis yang juga merumuskan kebijakan secara nasional. Itu ya. Jadi intinya kalian yang punya passion-nya, apakah mesti saya keluar dari stan? Kalau dari saya yang dari apa yang saya baca buku ya, dari melihat dari kesuksesan orang-orang itu gitu, mereka tidak juga, ada yang sebagian memang keluar dari sekolah, ada juga mereka yang masih tetap di sekolahnya, di pekerjaannya sambil menekuni passionnya. Itu banyak banget kok. Ya silakan aja kalau memang kalian ini kalau saya tidak tetap di sini sambil menekuni passion saya. Passion saya apa sih? Nulis ya. Nulis. Saya dikasih pekerjaan kalau nulis, siang malam juga saya lakonin gitu. Karena saya nggak merasa tertekan gitu loh ketika ngerjain nulis gitu ya. Ngedit, nulis, nyunting, nggak merasa tertekan tuh. Ya saya jabanin aja gitu. Dan saya jadi tahu loh, ketika menjadi ahli ya dalam suatu bidang gitu ya. Ingat ya, ketika menjadi ahli suatu bidang dan dikasih satu pekerjaan itu gitu, kita cepat bisa menyelesaikannya, yang tidak bisa diselesaikan oleh orang yang tidak terbiasa untuk menekuninya. Bisa cepat menyelesaikan pekerjaan itu dengan kualitas terbaik, seperti itu. Ya. Bisa seperti itu. Yaitu kalau memang sudah ahli. Ya. Itu sih. Jadi kalau memang keahliannya bermusik, dikasih job untuk membuat sebuah musik dalam deadline yang bagus, ya, dalam deadline yang ketat, orang yang pintar di sana pasti akan bisa membuatnya dengan kualitas yang senantiasa terjaga. Itu sih teman-teman. Ya tinggal teman-teman cari nih passionnya di mana sih. Tekunin itu, tekunin. Sehingga ketika misalnya nih di pajak nih, ya, saya pengen tanya tentang PPN, maka orang seluruh pajak di kantor pajak di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahunya Sheryl Amorin contohnya. Oh PPN, Sheryl Amorin, hubungin aja ke sana. Ya. Atau tentang, saya harus bertanya kepada siapa ya tentang penyuluhan. Saya, oh ya kepada si Berelia. Gitu. Nanti itu orang udah tahu tuh namanya. Oh ya kalau penyuluhan menghubungin Berelia. Siapa yang tahu kehumasan? Hubungin Riza. Gitu. Jadi semua terkait kehumasan tanyanya kepada saya, walaupun memang pekerjaannya itu bukan itu gitu. Kan di humas banyak macam-macam ya. Direktorat Penyuluhan Pelayanan Hubungan dan Masyarakat Perpajakan. Subdit Humas itu merupakan satu dari 4 subdit di Direktorat P2 Humas itu. Ya tapi semua orang tanyanya ke saya. Ya saya sih cuma bantu meneruskan ke mana ya, ke teman yang bisa gitu. Nah saya sarankan kepada kalian ya, ketika misalnya nanti ditempatkan di kantor pusat nih, jadilah orang yang ini apa namanya senantiasa membantu ya teman-teman di daerahnya. Karena apa, teman-teman di daerah itu butuh informasi nih dari teman-temannya yang di kantor pusat ya. Cepat walaupun kita bukan bidang kita gitu ya, tapi ya karena kita ada di kantor pusat, dianggapnya kita tahu semua tuh informasi di kantor pusat, padahal ya blank ya. Oleh karena itu ya kita bilang aja, saya tidak tahu informasi ini, tetapi saya coba akan bantu menanyakannya kepada pengampunya. Nah itu sudah cukup membahagiakan orang yang ditanya tuh, orang yang bertanya itu ya. Walaupun juga ternyata hasilnya juga nol besar gitu ya. Tapi sambutan kita kepada dia gitu yang bertanya itu dengan sambutan seperti itu sudah
cukup membantu banget gitu ya. Jadi jangan diri doang gitu ya, centang biru, kita dianggapnya nanti apa gitu ya. Padahal ya memang ketika diri doang tuh ya karena pekerjaan kita banyak ya, bahkan ketumpuk di bawah WhatsApp-nya, baru kebaca besoknya, ya kita minta maaf. Itu ya teman-teman semua, semoga jadi bekal buat kalian. Ya. Kalau kalian menekuni sesuatu yang di passion-nya, saya yakin kalian enjoy lah dan bahagia tentunya. Ini baru 2 orang ya, Asri Yulianti ya Ade. Asri ini, saya pikir saya sudah mengabsen gitu ya, ternyata saya belum. Hadir, Pak. Asri ini. Hadir, Oke, Asri ini. Gimana kabarnya Asri ini? Sehat, Pak. Di mana nih? Lagi di Dumai, Pak. Iya, di mana rumahnya? Rumahnya di Bukit Batren, Pak. Di mana? Bukit Batren. Oke, di Riau. Oh iya, di Riau. Oke. Delia, oke, udah. Cynthia Utami. Hadir, Pak. Cynthia. Oke. Dia Hapsari. Oke. Hadir, Pak. Dia Permatasari. Hadir, Pak. Dimas Ainofit. Hadir, Pak. Ya. Fajar Pratiwi. Hadir, Pak. Agni. Siap hadir, Pak. Ilham Wastra. Hadir, Pak. Kalina Sari. Hadir, Pak. Melda Rosanti Sihombing. Ya. Hadir, Pak. Miftahul Zanah Barat. Hadir, Pak. Putakannya apa di sebelah sana nih? Baca nih, Pak. Oh. Mirza. Hadir, Pak. Noviko Sendi. Hadir. Ya. Putu Srilasmi. Hadir, Pak. Ya. Rizka Eka Rahayu. Hadir, Pak. Komitmen benar nih Rizka nih. Belajarnya di kamarnya ya, di situ. Iya, Pak. Rodian Mokhtar. Hadir, Pak. Rafiatul Husna. Hadir, Pak. Ya. Syaril Amroin. Hadir, Pak. Siti Salam Munawarah. Hadir, Pak. Oh ya, Siti. Suci Ramadanti. Hadir, Pak. Silvide, ST, Maista, Kulsum Najah. Hadir, Pak. Udah dibaca bukunya? OTW, Pak. Masih belum selesai karena banyak tugas. Yogi Alwi Dodo. Hadir, Pak. Ya. Oh, Yogi. Yuliska Banawati. Oke. Hadir, Pak. Sip lah, simpan. Kita pertemuan keberapa nih? Silvide. Pertemuan 11, 12, 13 ya.
Ya, betul kan? 11. Ya, Yuliska, pertemuan keberapa Yuliska sekarang? Habis UTS itu dianggap ke-8 atau ke-9 ya, Pak? 8. Berarti sekarang 11, Pak. Ya. 9, Soalnya kalau 10, matkul lain 11. 9, Pak. Kenapa? Kalau matkul lain habis UTS itu ke-9. Tapi di Oh, RPS iya. Komunikasi Publik kayaknya dianggapnya ke-8 deh, Pak. Bentar, saya lihat nih. Oh iya, kita pertemuan ke-11 nih ya. Iya, Pak, 11. Soalnya habis UTS ke-8. Di UTS di kita setiap UTS itu 7 kali atau 8 kali sih? 7. 7. Ya. 8, 9, 10, 11. Ya. Berarti kita tinggal 3 pertemuan lagi ya. 12, 13, 14. Oke. Oke, baik. Saya mau mengecek tentang kesiapan kalian dalam melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan itu. Silakan kepada kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Halo? Siap, Pak. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan Silvi deh. Menyampaikan seluruh progresnya ya, Pak. Ya, betul. Sejauh ini kami sudah mempersiapkan formulir pendaftaran, kemudian poster masih dalam perjalanan, materi sudah sedang disusun, kemudian untuk pembagian tugas sudah clear seluruhnya, target peserta juga sudah ditetapkan. Apalagi ya, Pak? Apalagi Pak yang ingin Bapak ketahui mungkin? Ya, saya ini kasih ya. Kasih yang sering menyelenggarakan lokakarya. Jadi saya anggap saja kalian adalah anggota saya. Jadi saya punya sekitar 30 anak buah gitu ya. 30 pelaksana di seksi pengelolaan situs gitu kan. Masing-masing punya tugas untuk menyelenggarakan lokakarya. Nah, jadi saya akan ngeceknya. Silvi D, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya? Ya, grup kelompok kalian. Sebenarnya kami tidak menentukan siapa pemimpin sih Pak, semuanya bergerak, cuman Mas Yogi Pak yang kami andalkan. Sebenarnya bahasa yang kami andalkan itu jangan-jangan adalah sebuah istilah eufemisme sebagai ini sebagai yang paling dituakan gitu. Iya Pak. Mana siapa tadi? Yogi Mas ya? Yogi Ariwidodo, ya. Yogi. Hadir, Pak. Akan memberikan speech note nanti Pak, kayak speech. Oke, siapa aja anggotanya Silvi deh?
Ada Mbak Karlina, kemudian Mirza, Siti Syarah Munawaroh, Ananda Sakinah, kemudian ada siapa lagi? Ada dia, Pak Diah Permatasari, ada Dimas. Oke. Berapa orang sih? 7. 9, 10. 9, oke. Oke. Kalian sudah melakukan koordinasi itu via apa aja? Via Zoom sudah? Zoom sudah Pak, Zoom dan Oke. WA. Great. Ya. Mengapa pertemuan dengan Zoom itu kalian perlukan supaya bisa menyamakan energi dan frekuensi anggota, ya, sesama anggota. Karena kalau via WA saja, gestur tubuh kita nggak nangkep, terbatas nangkepnya. Ya, jadi cuma emoji belaka gitu. Tapi kalau via Zoom, ya kita bisa merasakan aura kita supaya sama-sama bisa bareng-bareng menyelesaikan mendapatkan tujuan sebagaimana yang diinginkan gitu. Itu ya pentingnya Zoom. Ya. Pesertanya tinggal sudah diupload. Posternya ya Pak? Belum Pak. Rencananya kapan sih itunya? Rencananya kapan Mas Yogi untuk pamfletnya jadi? Kalau rencana kegiatannya sih sekitar 17 Januari ya, kalau dari jadwal yang tentukan teman-teman Pak. 17 Januari. Untuk pamfletnya. Ya. Untuk publikasinya mungkin mulai besok, mungkin kami udah mulai publikasi. Ya. Yang akan saya nilai itu begini nih. Dokumen persiapan ya. Kemudian videonya. Kemudian PPT-nya. Kemudian laporannya. 4 itu aja. Ya. Contoh laporan kan sudah ada kan di PPT di Salindia nomor 7 itu, modul nomor 7. Ya. Sudah Pak. Iya. Dalam sebuah kepanitiaan, orang yang ditugaskan melayani bagian pasca produksi itu sebenarnya yang paling berat loh. Artinya apa? Kegiatannya sudah selesai, kesenangannya sudah selesai, dia beban finishingnya belum gitu kan. Padahal laporan itu penting ya. Pentingnya kenapa? Karena setiap kegiatan kita itu akan dimintakan pertanggungjawabannya, terutama oleh keuangannya, dan kedua oleh Kisda. Ya. Kisda juga nagih-nagih tuh laporan itu. Oke ya, ada kendala apa Yogi dalam pelaksanaan persiapan ini? Pertama kendala penentuan pemateri sebenarnya waktu awal itu Pak. Cuman akhirnya sudah bisa berjalan. Kemudian mungkin penentuan sasaran kita ya, sasaran kami itu kan nanti mahasiswa ya Pak yang mempunyai UMKM. Itu mungkin berapa banyak mahasiswa yang sudah punya usaha yang bisa kita sasar, nanti mungkin perkiraan kami masih belum terlalu tepat untuk pesertanya. Ya, itu bagus itu sasarannya UMKM mahasiswa apalagi ya, karena memang butuh pendampingan mereka, gitu kan. Ya, jadi penentuan tema pun adalah tema yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Bagus juga itu. Oke, dia Permatasari ada komentar? Tidak, Pak. Oke. Ya, jadi disiapkan ya dengan sebaik-baiknya tanggal 17 nanti yang sudah selesai videonya kasih link kepada saya supaya saya bisa nilai. Ada lagi Sylvide dan teman-teman anggota kelompok pertama nih.
Ya sih Pak, sejauh ini itu saja, mungkin nanti akan menemukan kendala untuk menggait pesertanya. Oh, Tapi gitu. kami usahakan sebaik mungkin untuk publikasinya seluas mungkin. Ya, ya, ya. Kalau saya lihat di kelas lain sih, insya Allah gampang ya katanya mah gitu ya. Tapi perlu dicoba. Ya. Kita itu tidak bisa tahu apa yang akan terjadi kalau tidak mencoba. Ya, itu sih. Jadi coba dulu baru kita lakukan. Oh ya, satu lagi tentang apa tadi? Gladiosik. Nah, ini dia. Ya, yang membedakan kita dengan militer adalah di militer senantiasa ada gladiosik atas setiap kegiatan yang akan mereka lakukan. Gladiosik itu tujuannya adalah mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi, atau bukan sekedar mengurangi, tapi menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan akan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Dan itu memang efektif, ya. Orang yang tidak pernah mengenal militer, ketika melaksanakan sebuah kegiatan yang bersama dengan militer, ya, sipil bekerja sama dengan militer, dan ada gladiosik di setiap kegiatan itu dan ternyata betul. Dengan gladiosik itu, akhirnya mereka jadi tahu dan mereka paham dan bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar tanpa ada kesalahan. Nah, ini yang perlu diadopsi oleh kita sebagai sipil, ya. Perlu gladiosik atas kegiatan yang akan kita lakukan. Karena dari sana kita bisa menemukan kendala-kendala atau dimensi yang selama ini tertutup, yang biasanya cuma dibayangkan saja. Tetapi dengan adanya gladiosik, dimensi itu terbuka. Ternyata ada nih satu nih yang belum kita pikirkan, yang belum kita rencanakan. Ya. Di operasional senantiasa akan ada gladiosik. Dalam sebuah konser itu pasti ada gladiosik. Penyanyi itu tidak ujug-ujug mereka datang pada saat acara, tidak. Mereka datang dulu ke tempat acara itu ngecek sound system, ya, ngecek sound system, ngecek apa, dan berlatih dengan teman duetnya misalnya, itu. Nah, seringkali di kita, ya, di sipil, karena kita sudah menganggap terbiasa menyelenggarakan acara ini, kita mengabaikan gladiosik. Satu hari sebelum acara tidak dicek. Akhirnya apa? Gelagapan pada saat acara. Ternyata itu mic-nya nggak jalan. Tes, lupa tuh orang tuh. Ya, yang membidangin itu lupa. Yang ditanggung jawab untuk itu lupa. Ternyata belum dinyalain. Sound system-nya belum dicek. Ternyata PPT-nya belum siap. Nah, ini tugasnya manajer untuk mengantisipasi hal itu. Perlu adanya gladiosik untuk hal itu. Ya, itu ya, Silpide, Yogi, dia, dan teman-teman di kelompok 1 Siap, Pak. rencanakan dengan baik, adakan gladiosik, dan tampilkan performa yang terbaik. Itu ya. Silakan kalau memang ada nanti ketika dalam pelaksanaan acara ataupun menjelang hari-harinya itu perlu diskusi dengan saya, silakan via WA atau apa. Ya, saya terbuka aja. Ya. Siap, Pak. Terima kasih. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Saha. Siap, saya Pak. Kelompok 2. Oke, Yulista. Ada yang bisa disampaikan? Ya, kemarin kami sudah menyelenggarakan rapat pertama di kelompok 2 via Zoom, di mana saat itu kami membahas tentang rundown acara dan juga penanggung jawab acara, lalu kita juga menentukan tema dan garis besarnya, dan kita juga melakukan pembagian peran dan menentukan jenis publikasi yang akan kami lakukan, serta menentukan jadwal dari gladi bersih atau gladi resik untuk acara tanggal 17 Januari pukul 10 sampai dengan pukul 12. Oke. Pelaksanaan acara kapan? Tanggal 17 Januari hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12, Pak.
Oke. Ya, ya. Oh ya, terkait tema jangan sama dengan seksi sebelah ya. Iya, sudah kami Tema, sesuaikan, Pak. ya, tema pajak itu banyak banget. Iya. Kenapa saya mewajibkan kalian untuk mencari tema yang berbeda supaya kalian punya wawasan yang lebih luas lagi. Jangan temanya itu aja. Itu sih. Dan saya yakin sih kalian hebat-hebat ya. Bagus-bagus, jadi untuk sekadar mengambil tema yang bagus tuh ya gampang lah. Oke, pimpinannya siapa? Yulis Kak? Kalau misalnya dalam acara ini nanti yang menjadi ketua dari webinar ini adalah Mas Viko, Pak. Ya. Saya nggak butuh dalam acara ini sih. Ya, di tim kalian harus ada ketua. Nanti tunjuk aja lah ya tim-tim kalian itu. Oh iya, Pak. Kemudian waktu Zooman kapan tuh? Zoom itu 2 hari yang lalu, Pak. Malam, jam 8. Ada nggak dari kalian yang mengusahakan rapatnya sebelum liburan? Nggak deh. Waktu liburan, Pak. Waktu liburan. Ya. Oke, temennya siapa aja Yulis, Kak? Di kelompok 2 ini ada saya, ada Agni Umbara, ada Mbak Astria, ada Cynthia Utami, Kusna, ada Mbak Zana, Rizca, Kak Sheryl, lalu Mas Viko. Oh iya. 9 orang, Pak. Ada kendala apa? Kalau kendala kemarin mungkin lebih ke ini sih Pak, untuk menyesuaikan dengan jadwal Zoom kami. Lalu habis itu untuk materi secara keseluruhan, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti karena udah ada pembagian sebelumnya. Jadi kemarin insya Allah lancar Pak. Alhamdulillah. Temanya apa, Yulis Kak? Temanya ini kami Pak, inklusi pajak kepada mahasiswa dan juga anak SMA tentang pentingnya pajak untuk generasi muda karena kita ingin menuju Indonesia emas gitu Pak ceritanya. Ya. Boleh lah, itu boleh. Bagus. Pentingnya pajak itu ada satu yang paling baru nih, apa coba? Untuk ini, karena sekarang lagi pandemi, mungkin untuk operasional dan sarana-prasarana tenaga kesehatan dan kesehatan di Indonesia, Pak. Itu di tahun 2020. Oh. Tahun 2021 ada yang lebih happy lagi, yang happening lagi. Tunjangan kinerja PNS. Bukan ya, Pak? Bukan. Mungkin kita belum bergerak. Vaksin. Oh iya. Kayak vaksin, Pak. Nah, ini barusan saja tadi pagi ya. Kak Ani meminta saya untuk menyebarkan videonya Pak Dirjen. Di sana menyebutkan pajak kita berkontribusi, pembayaran pajak Anda berkontribusi dalam penyediaan vaksin. Nah itu artinya apa? Kita tonjolkan itu. Dari wajib pajak, apa yang kalian bayarkan kepada negara itu tidak sia-sia pada saat ini. Bahkan pada saat-saat yang lalu juga tidak sia-sia gitu. Artinya apa? Ini ada realisasi nyata nih, ada vaksin, ya enggak? Itu sih bisa jadi salah satu bahasan atau tampilan misalnya. Itu ya. Itu yang paling baru banget. Oh ya, siapa? Oke, good lah. Maaf Pak, ya? Boleh sekalian bertanya nggak Pak? Ya boleh. Kan kami tuh sebenarnya kami tuh kemarin ini mengadakan pembahasan tuh juga ada yang kami masih bingung Pak. Contohnya kan kalau misalnya ada acara kan berarti biasanya nanti ada evaluasi dari peserta ya Pak. Nah, sedangkan ini kan tadi Bapak kan menyampaikan bahwa yang masuk kriteria penilaian itu ada dokumen, persiapan, video, PowerPoint, dan laporan atau AKP. Nah, lalu evaluasi peserta itu berarti bisa diadakan atau boleh tidak diadakan atau bagaimana Pak? Menurut saya adakan aja. Oh, diadakan aja ya Pak ya? Iya, kan sekarang nggak perlu fisik ya. Ada isian online-nya, adakan aja itu dan dikasih dilampirkan di itunya apa namanya? Di AKP-nya, di laporannya. Iya.
Itu. Lalu AKP itu berarti harus sesuai dengan SE-nya atau boleh kita modifikasi, Pak? Modifikasi aja. Dimodifikasi aja ya. Iya. AKP itu singkatannya apa? Anak apa ya, Pak? Analisis kebutuhan penyuluhan ya. Oh iya, analisis kebutuhan penyuluhan ya. AKP. Kalau hasil evaluasi kan di laporannya nanti ya. Iya. Ya, bukan di AKP-nya. Oke, Pak. Baik, ada lagi tim 2 kira-kira yang mau disampaikan. Insya Allah cukup, Pak. Ya, saya yakin sih teman-teman bisa lah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk menyelenggarakan ini. Karena apa sih? Ya, yang saya sarankan adalah bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyelesaikan sesuatu ya, dan maka kalian akan mendapatkan hasil yang baiknya. Karena hasil itu berbanding lurus dengan kesungguhan kita, gitu ya. Jadi kesungguhan itu tidak akan pernah mengingkari hasil gitu. Itu sih saran saya ya. Sungguh-sungguh aja, udah. Sungguh-sungguh saja dalam kita menjalankan sesuatu. Baik, cukup ya kelompok 2. Cukup, Pak. Ya. Kalian juga sedang KTTA ya? Iya. Ya. Saya juga membimbing 5 mahasiswa nih. 5 KTTA. Saya biasanya kalau kan seringkali ya ketika saya kan dosen tidak tetap ya, dosen tidak tetap di Pekanstan, selalu diminta isian itu. Dan salah satu isiannya itu adalah disediakan untuk membimbing KTTA. Saya seringkali nolak itu. Nolak. Saya khawatirnya saya tidak punya cukup waktu ya. Kalau dipaksakan nanti tidak berkualitas. Tapi ternyata yang meminta saya adalah dosen koordinator pada saya. Kalau yang memintanya manusia, saya menyerah dah. Saya iyain, saya tidak bisa mengatakan tidak gitu. Kalau mesin saya berani untuk mengatakan tidak, tapi kalau manusia, akhirnya saya membimbing teman-teman mahasiswa. Tapi ya itu tadi, saya minta jangan banyak-banyak loh, 5 saja, supaya bisa berkualitas. Itu karena juga karena ada dosen yang meninggal kan, karena COVID itu. Jadi ada yang ada tunggakannya gitu. Ya nggak apa-apa lah, bantu. Baik ya, itu silakan kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya, Pak. Oh, Suci, ya. Ya, silakan. Untuk 3, temanya itu kita mau penyuluhan tentang ini, Pak, mekanisme cara-cara, jadi kayak kupas tuntas pelaporan SPT gitu, karena kan ini udah mau pelaporan SPT ya, Pak. Terutama sebenarnya target utama kita itu para pegawai, kayak karyawan-karyawan gitu, Pak. Karena kan banyak yang ini ya, kita berangkat dari gap banyak kayak para pekerja yang biasa kayak kerja-kerja di perusahaan-perusahaan gitu, suka lupa lapor, mereka nggak tahu kan gitu. Terus pelaksanaannya itu rencananya di 16 Januari jam 2 hari Sabtu, Pak. Jam 2 sampai jam 4 kurang lebih. Kemudian konsep acaranya juga nanti kayaknya rencananya di akhir itu mau ada semacam kuisis supaya menarik peserta, kita nanti ada sediain hadiah gitu, Pak. Oke. Ya. Udah, itu aja. Udah, terkait pembagian tugas juga udah aman semua sih, Pak. Berapa kali Zoom nih dengan tim? Zoom-nya sekali, cuma lainnya kita diskusi lewat grup, Pak. Ya, sejak kapan? Pas liburan, tapi lupa, Pak, ya. exactly-nya. Ya, betul. Ya, jadi sesama kelompok nih bagi-bagi tip dan trik juga nggak apa-apa sih menurut saya mah. Ya. Kita jangan pelit untuk berbagi informasi lah ya buat teman yang lain. Kalau berbagi itu bikin kita bahagia, itu pertama. Kedua,
bukan memiskinkan kita, malah memiskinkan ide atau malah menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan, enggak. Itu bahkan membuat kita lebih mulia. Gitu. Berbagi itu membuat kita lebih mulia. Entah dengan harta yang kita punya atau dengan ilmu yang kita punya, dengan tip dan trik yang kita punya. Silakan dibagi aja, menurut saya, Mas. Ya, kalau memang ada yang bertanya dari kelompok lain, no problem. Nggak perlu ditutup-tutupin. Ini sesuatu yang baik. Ya. Karena apa? Sebenarnya yang kita butuhkan di Direktorat Jenderal Pajak adalah sinergi, ya. Nggak perlu nutup-nutupin apa gitu kan. Ya, kita saling berbagi aja. Itu sih ya, ini bekal kita sampai tua itu begitu. Senantiasa berbagi gitu. Supaya kita bisa mendapatkan banyak kebahagiaan. Ciri orang kaya, ciri orang punya mental kaya adalah pertama, tidak minta gratisan, gitu kan. Yang kedua, sering berbagi. Itu sering berbagi. Jadi kalau orang kaya tuh karena ngerasa dirinya cukup, ya sudah bagi-bagi aja. Kita kan secukupnya aja. Itu ya. Ini bagus tuh tip dan triknya Suci, kelompoknya Suci. Ada tentang kuisis, nanti bagi-bagi hadiah, bisa juga diadopsi oleh teman-teman semua. Oke. Ada kendala apa, Suci? Oh, pelaksananya kapan? Hari Sabtu, Pak. 16 Oh ya, Sabtu jam 2 itu ya? Ya. Iya. Kemarin sih kendalanya cuma ini doang sih, Pak. Kemarin penentuan hari. Karena kan kita targetnya itu karyawan ya, Pak. Takutnya kalau ngambil di hari. Kalau sesuai jadwal kelas kita ini kan lowongnya di hari Jumat ya, Pak. Kita liburnya sama Senin. Itu kan weekdays. Takutnya pesertanya nggak bisa hadir. Terus akhirnya memilih Sabtu. Sabtu juga kan ini kita ada kelas dari pagi sampai siang. Akhirnya ya harus mepet-mepetin waktu, paling itu aja, Pak. Ya. Makanya rata-rata tadi teman-teman ambilnya di hari Minggu, Pak. Ya sih. Saya juga paham sih ya. Memang penugasan di kampus kan ini ketat banget kan. Banyak banget tugasnya. Setiap dosen itu memang dibagi tugas ya. Setiap dosen diamanahkan untuk memberikan tugas gitu. Iya sih. Bagus. Baik ya. Sudah pendaftaran udah ya? Belum, Pak. Kita baru siapin G-Form, tapi belum rilis, belum disebar, Pak. Ya. Apakah waktunya memang cukup? Insya Allah cukup, Pak. Hari ini mau diberesin, Minggu paling kita udah mau rilis. Sip lah. Berarti memang masing-masing ya mengarahkan apa namanya, kemampuannya dalam mengajak orang lain gitu, menjadi peserta. Ya. Tapi jangan peserta bayangan. Ya. Tapi memang yang dibutuhkan, mereka yang membutuhkan kita gitu. Mereka yang membutuhkan konten kita. Kita kan ini loh, ini kan konten yang berharga buat masyarakat. Gitu. Artinya masyarakat juga menilai kita ini memang kita memberikannya dengan baik gitu ya. Jadi ya dan sesuai dengan kebutuhan mereka, ya insya Allah sih mereka akan ikut ke kita gitu. Ya nanti kalau ada apa-apa diskusikan dengan saya, bisa silakan via WA atau apa. Ada lagi, Suci? Teman-temannya siapa? Ada Mbak Arinta, ada Mas Rodian, Ilham, Berilia, Diah, Dwi Hapsari, sama Kak Fajar Pratiwi, Pak. Oke, ya, Fajar Pratiwi. Kalau Astrini Pratiwi? Oh iya, sama Astrini. Astrini. Ya. Jangan lupa disebut dong. Iya. Jumlahnya banyak, Pak. Iya. Oke ya. Sudah membagi ini ya, masing-masing kelompok, masing-masing anggota berbicara tuh di forum itu. Ya, sudah dibagi. Pak. Ya. Sip lah. Semuanya dapat peran dan insya Allah nanti dipastikan di video itu muncul sih, Pak. Ya. Baik. Ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Oke. Terima kasih, Suci. Pemimpinnya Suci emang? Bukan, Pak. Kita kemarin sudah
diskusi, ketua pelaksananya itu Ilham. Oke, Ilham mana? Ilham Wastra ya? Iya betul. Ilham Wastra. Ilham Wastra itu yang mengenalkan dirinya di depan rumahnya itu. Ya, ya Ilham. Iya, Pak. Ya. Kamu punya itu ya? Apa namanya? Penggilingan gelas apa? Enggak, Pak. Enggak. Ya, baik. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. 3 aja, Pak. 3 Oh, cuma 3? Iya. Oh, iya. Iya, ya. Kirain ada 4. Ya. Oke, 3 saja. Baik ya, saya yakin sih teman-teman mampu lah ya untuk menampilkan performa terbaiknya. Kerjalah dengan sebaik-baiknya sebagai tim ya. Kita punya visi dan tujuan yang sama gitu loh. Tujuannya adalah supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar, performanya baik, dan laporan juga bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Pesan saya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau kita menunda-nunda pekerjaan, waktu yang akan menggilas kita. Menggilasnya itu dengan apa? Dengan beban pikiran, gitu ya. Dengan beban pikiran yang membuat kita tidak tidur dengan nyenyak, gitu ya. Bahkan sampai termimpi-mimpi. Gitu. Daripada mimpi-mimpi kerjaan kan lebih baik mimpi-mimpi yang lain ya. Makanya ya jangan tunda-tunda pekerjaan. Itu ya. Semoga bisa jadi masukan buat kalian. Ada lagi kira-kira yang bisa disampaikan? Nah, Viko, di kelompok berapa? Viko? Saya kelompok 2, Pak. Oh iya, sama Yuliska. Ya. Iya, Pak. Oke. Rofia Atul Husna sama siapa? Sama Yuriska, Pak. Kelompok berapa? 3. Hah? Rofia Atul Husna kelompok berapa? Putus. Enggak dengar. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, Rofia Atul Kelompok Husna 2. kelompok berapa? Oh, kelompok 2, oke. Putus Laksmi? Kelompok 1, Pak. Oke, ya. Oke lah ya. Miftahul. Kelompok berapa Miftahul? Kelompok 2, Pak. Ya. Siti Sarah? Kelompok 1, Pak. Ananda Sakinah? Kelompok 1, Pak. Ya. Fajar Pratiwi? Kelompok 2 ya? Kelompok 3, Pak. Oh, 3 ya. 3. Baiklah ya. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya. Kalian bisa memberikan performa terbaik. Ya tinggal kerja timnya diperbagus dan banyak doa. Ya enggak? Supaya acaranya dimudahkan. Kita itu manusia, banyak lemahnya. Tuhan itu maha kuat. Kita minta kepada yang maha kuat untuk bisa kita dikuatkan. Ya. Doa, banyak doa. Banyak doa. Karena kita manusia belaka gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya kita minta doa. Kita menyandarkannya kepada yang maha kuat itu. Sandaran yang maha kuat. Bukan kepada manusia gitu ya. Apapun itu permasalahan hidup kita. Setidaknya ketika kita berdoa itu sudah menenangkan hati kita. Gitu. Walaupun masalah masih terbentang di depan mata. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan doa, dengan pikiran, dengan bantuan orang lain, masalah itu bisa selesai. Makanya jangan diem kalau ada masalah. Sampaikan. Kepada siapa ya? Kepada teman-teman kalian, kepada orang tua kalian.
Itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ya, silakan waktu yang tersisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya buat mengerjakan tugas yang lain. Ya enggak? Jangan rebahan. Jangan rebahan. Ya enggak? Kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalian masih muda soalnya. Saya aja sayang banget kalau rebahan gitu. Main game sayang banget. Saya pernah ingat tuh, saya memang ada masanya saya tergoda oleh game ya, main game. Saya sampai nginep di kantor gitu. Saya sudah punya istri, anak, main game di kantor sampai nginep-nginep. Tapi itu masanya udah lewat. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2002-an. Itu tuh. Tahun 2000 sampai tahun 2002 gitu. Tapi masa itu udah lewat lah. Ya, akhirnya tahu gitu loh bahwa ada waktu yang lebih manfaat lagi gitu. Waktu itu game RPG itu ya, RPG Commandos itu apa, Desperados itu ya. Waduh, memang menggoda banget gitu, menggoda banget. Saya nggak main game sekarang. Di HP saya nggak ada tuh game tuh. Ya. Di perjalanan, di naik kereta gitu ya. Saya lebih baik baca gitu ya, daripada main game. Sekarang kan ada tuh main game Ludo ya, Ludo di HP gitu, online gitu ya. Jadi empat orang di kereta main Ludo gitu ya, di HP gitu. Wah, canggih juga sih. Tapi itu tidak menggoda saya lah. Itu sudah waktunya lewat itu, waktu saya sudah lewat. Kalian sih ya menurut saya boleh main game ya, tapi jangan kebanyakan. Game itu dibuat supaya nyandu, itu masalahnya itu. Ya, supaya nyandu. Itu jangan deh menurut saya mah. Kalian masih muda, waktunya banyak, waktunya berharga banget gitu. Jangan disia-siakan gitu. Itu ya pesan saya kepada kalian, semoga ini bisa bermanfaat. Dan senantiasa sehat, senantiasa 3M itu ya, dan senantiasa bahagia. Itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kita doa dulu Pak. ya. Doa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Itu ya, saya izin live. Silakan manfaatkan waktunya dengan baik. Baik, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.